saya Nindi Setrila. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu teori dari Michael Kremer, yaitu teori pertumbuhan cincin O, di mana Michael Kremer ini adalah salah satu pemenang Nobel pada tahun 2019. Dalam saya mempresentasikan ini untuk pemenuhan tugas UAS saya yaitu sejarah pemikiran ekonomi. Jadi teori yang dikemukakan oleh Michael Kremer yaitu teori cincin O menjelaskan bahwa di negara yang terjebak ke dalam middle income trap mungkin terjadi karena tingkat pendapatannya yang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara yang berpendapatan tinggi. Jika dilihat berdasarkan hasil outputnya, produk-produk berkualitas tinggi cenderung terkonsentrasi di negara-negara maju karena negara-negara tersebut memiliki pekerja dengan keterampilan yang tinggi. Sehingga investasi sumber daya manusia sangat penting dilakukan oleh suatu bangsa untuk menunjang pembangunan ekonominya. Dan juga seseorang dapat terjebak ke dalam perangkap kualitas produksi rendah dalam suatu perekonomian secara keseluruhan. Hal ini akan terjadi apabila di dalam dan di semua perusahaan terdapat efek dari cincin O. Karena terdapat eksternalitas dalam pekerjaan, maka diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara di Asia pada masa lalu. Kemudian, implikasi dari teori pembangunan ekonomi cincin O ini adalah, yang pertama, perusahaan cenderung untuk mempekerjakan karyawan yang mempunyai keterampilan yang serupa untuk melakukan tugas-tugas mereka. Yang kedua, pekerja yang melakukan tugas yang sama di perusahaan berketerampilan tinggi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada rekannya di perusahaan berketerampilan rendah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, karena kenaikan upah berlangsung dengan tingkat yang semakin tinggi, tingkat upah akan jauh lebih tinggi di negara-negara maju daripada yang diramalkan menurut ukuran keterampilan yang objektif. Sebagai contohnya, yaitu pada negara Cina dan India pada tahun 1980-an, menerapkan perekonomian tertutup. Kedua negara tersebut tidak mengalami kemajuan dibandingkan dengan negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu seperti Korea Selatan. Hal ini kemungkinan terjadi karena kegagalan koordinasi dalam memanfaatkan input atau investasi internasional. Dan juga dalam kegiatan ekonomi, khususnya di Indonesia, jika tingkat karyawan atau tenaga kerja di Indonesia semakin baik, maka produk yang akan dihasilkan akan semakin baik pula. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada teori pertumbuhan dari cincin O yang dikemukakan oleh tokoh yaitu Michael Kremer. Jika ada kata yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf. Terima kasih.